Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat PJJ di rumah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Miss Lili. Hari ini Miss akan membahas materi kita yang terakhir di bab 1, yaitu tentang bilangan bulat berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini sudah pernah kalian dapatkan ketika kalian di SD. Ingat kembali ya. Coba titik-titik angka 2 di atas. Angka 2 ini dibacanya apa? Dibacanya kuadrat atau pangkat 2. Kalau ini ada angka 3 di atas. Ini dibacanya apa? Iya, dibacanya kubik atau pangkat 3. Jadi, nama lain dari kuadrat itu pangkat 2 dan nama lain dari kubik itu pangkat 3. Biar lebih paham, perhatikan contoh soalnya. 2 pangkat 2 itu berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2. Perkalian 2 sebanyak 3 kali. Ketemunya 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, ketemunya 8. Jadi 2 pangkat 3 itu bukan 2 dikali 3. Ini salah. 2 pangkat 4. Artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berapa ketemunya? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 2 pangkat 4 itu bukan 2 dikali 4. Ini salah ya. Begitu juga dengan 2 pangkat 6. Berarti perkalian 2 sebanyak 6 kali. Berapa ketemunya? 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. Dikali 2, 16. Dikali 2, 32. Dikali 2, ketemunya 64. Bukan 2 dikali 6. Ini salah. Oke. Perhatikan ya, kalau 2 pangkat itu berarti sama aja A pangkat N. Artinya A dikali A dikali A sebanyak N faktor. N-nya itu tergantung berapa. Kalau 10 berarti A-nya dikali sebanyak 10 kali. Sifat-sifat bilangan berpangkat itu ada berapa? Iya, betul, ada 6. Yang pertama itu bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 ketemunya 1. Yang kedua, perkalian bilangan berpangkat. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau tandanya perkalian dengan bilangan pokoknya yang sama, itu berarti pangkatnya dijumlah. Bagaimana dengan pembagian bilangan berpangkat? A pangkat M dibagi A pangkat N. Bilangan pokoknya itu sama, yaitu A. Di sini pembagian, berarti pangkatnya dikurangi. Yang keempat, perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. A dikali B dipangkatkan M. Itu artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Kalau A dibagi B pangkat M, itu artinya sama aja. A dipangkat M dibagi B pangkat M. Hanya tandanya yang berbeda. Yang kelima, perpangkatan bilangan berpangkat. Sudah bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. A pangkat M dipangkatkan lagi pangkat N. Jadi artinya A dipangkat M dikali N, pangkatnya dikalikan. Nomor 6, bilangan berpangkat bulat negatif.
A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau A pangkat N itu 1 per A pangkat min N. Jadi kalau di sini pangkatnya negatif, jika Miss ubah ke bentuk pembagian perperan, itu kan di bawah, jadinya positif. Begitu juga sebaliknya. Jika ini pangkatnya positif, jika Miss ubah jadi perperan, jadi pangkatnya negatif. Oke, akan Miss bahas satu persatu. Yang pertama, bilangan berpangkat 0. Suatu bilangan bulat jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A adalah bilangan bulat dan nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Misalkan yang pertama 4 pangkat 0 itu berarti ketemunya 1. A-nya misal ganti 4, itu berarti ketemunya tetap 1. 12 pangkat 0 itu ketemunya 1. Yang ketiga, 50 pangkat 0 dikali 40 pangkat 0 ditambah 8 pangkat 0 sama dengan, perhatikan, 50 pangkat 0 berapa ketemunya? 1. Dikali 4 pangkat 0 itu 1. Ditambah 8 pangkat 0 itu 1. Jadi 1 dikali 1 itu 1, ditambah 1, ketemunya 2. Perkalian bilangan berpangkat. Jika M, N bilangan bulat positif dan A bilangan bulat, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sini perkalian. Dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya itu dijumlah. Sederhanakan bentuk perkalian berikut. Yang pertama, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 4 bilangan pokoknya itu 2, dan 2 pangkat 3 bilangan pokoknya itu 2. Jadi bilangan pokoknya sudah sama. Pangkatnya 4 dan 3. Maka 2 pangkat 4 ditambah 3. Sama dengan berapa? 2 pangkat 7. Yang kedua, min 3 pangkat 6 dikali min 3 pangkat 4. Berarti min 3 pangkatnya dijumlah. 6 ditambah 4 sama dengan min 3 pangkat 10. Yang ketiga, 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 6. Di sini ada dua bilangan pokok, yaitu 5 dan 7. Kalian kelompokkan yang sama. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 6. Yang bilangan pokoknya sama, pangkatnya berarti bisa dijumlah. 3 ditambah 2 dikali 7 pangkat 3 ditambah 6. Sama dengan 5 pangkat 5 dikali 7 pangkat 9. Nah, kalau udah sampai sini, apakah bisa dijumlah lagi pangkatnya? Tidak bisa, karena bilangan pokoknya berbeda. Yang nomor 4, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan, kalian perhatikan di sini. Ternyata bilangan pokoknya tidak ada yang sama. Maka, ini tidak bisa disederhanakan. Ini bilangan pokoknya 2, ini 3, ini 5. Jadi, pangkat itu bisa dijumlah dengan syarat bilangan pokoknya itu sama. Bilangan pokok itu yang A, ini, dan MN itu disebut sebagai pangkatnya.
Tapi apabila yang ditanya itu hasil, itu bisa diselesaikan. Bagaimana caranya? Kamu hitung satu persatu. Nah, 2 pangkat 3 itu kan berarti 2 dikali 2 dikali 2. Dikali 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3 dikali 5. 2 kali 2 kali 2 itu ketemunya 8 dikali 3 kali 3 9 dikali 5. 8 dikali 9 itu 72 dikali 5 ketemunya 360. Tapi jika pertanyaannya itu disuruh menyederhanakan, soal ini tidak bisa disederhanakan. Tapi bisa dicari hasilnya, yaitu 360. Lanjut ke pembagian bilangan berpangkat. Jika M, N bilangan bulat positif dengan M lebih besar dari N dan A bilangan bulat, maka rumusnya A pangkat M dibagi A pangkat N itu A pangkat M dikurangi N. Sini kan pembagian, berarti pangkatnya dikurangi. Sederhanakan bentuk perkalian berikut. Nomor 1, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan, kalian perhatikan, bilangan pokoknya udah sama atau belum? Iya, ternyata di sini bilangan pokoknya sudah sama. Jadi, pangkatnya ini 4, ini 2, itu bisa kalian kurangi. Jadi, 4 dikurangi 2. Sama dengan 5 pangkat 2. Ini kalau disuruh menyederhanakan. Tapi misal yang ditanya itu hasilnya berapa, berarti kalian kalikan. 5 pangkat 2 itu berarti 25. Lanjut soal nomor 2. Min 7 pangkat 15 per min 7 pangkat 10. Sama dengan Miss ubah dulu, min 7 pangkat 15 dibagi min 7 pangkat 10. Ini bilangan pokoknya sudah sama, jadi pangkatnya bisa kalian kurangkan. Min 7 pangkat 15 dikurangi 10. Sama dengan min 7 pangkat 5. Yang nomor 3, 2 pangkat 7 dikali 4 pangkat 9 per 2 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3. Kalian ubah. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5 dikali 4 pangkat 9 dibagi 4 pangkat 3. Sama dengan bilangan pokoknya yang 2 udah sama. Jadi pangkatnya bisa dikurangi. 2 pangkat 7 dikurangi 5 dikali 4 pangkat 9 dikurangi 3. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 6. Soal yang nomor 4. 3 pangkat 5 per 6 pangkat 3. Wah, ternyata di sini bilangan pokoknya beda. Yang atas 3, yang bawah 6. Jadi ini tidak bisa disederhanakan. Tapi apabila dicari hasilnya, ini bisa. 3 pangkat 5, kalian kalikan. Per 6 pangkat 3. 6-nya sebanyak 3 kali. Berapa hasilnya? 243 per 6 pangkat 3 itu 216. Jadi hasilnya ini. Lanjut, perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Sifatnya apa tadi? A dikali B pangkat M. Jika dijabarkan jadinya A pangkat M dikali B pangkat M. Bagaimana dengan pembagian? Sama. A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Langsung ke contoh soal aja. Yang pertama, 5 dikali 3 dipangkatkan 4.
Berarti 5 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Berapa hasilnya? Kalian hitung. 5 pangkat 4 itu 625. Dikali 3 pangkat 4, 81. Sama dengan 50.625. Contoh nomor 2. 6 dibagi 2 dipangkatkan 2. Berarti 6 dibagi 2, 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 36. 2 pangkat 2, 4. Jadi 36 dibagi 4 itu 9. Ada cara lain ternyata. Cara keduanya, 5 dikali 3 pangkat 4 itu yang di dalam kurung kalian kalikan dulu. 5 kali 3 berapa? 15. Pangkatnya tetap 4. 15 pangkat 4 itu kan artinya 15 dikali 15 dikali 15 dikali 15. Ketemunya sama, 50.625. Misal yang nomor 2 nih, kita buktikan lagi. 6 dibagi 2. Berapa? 3. Pangkatnya tetap. Berarti 3 kuadrat itu berapa? 9. Jadi, kalian boleh menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Yang menurut kalian lebih mudah. Contoh soal nomor 3. 2 dikali 3 dibagi 5 dipangkatkan 3. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti itu kan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 pangkat 3. 3 dikali 3 dikali 3 per 5 pangkat 3. 5 dikali 5 dikali 5. 2 pangkat 2 itu tadi 8 dikali 27 per 125. Berapa hasilnya? 216 per 125. Yang nomor 4. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 dipangkatkan 4. Berarti pangkatnya kalian kalikan. Nah, ternyata 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5 ini bilangan pokoknya itu sama. Berarti pangkatnya bisa dijumlah. Jadinya 2 pangkat 3 ditambah 5 per 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 4. 2 pangkat 8 per 2 pangkat 5 dipangkatkan 4 jadinya 2 pangkat 8 dikurangi 5 dipangkatkan 4. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Jadinya 2 pangkat 12. Yang nomor 5. 7 dikali 2 per 3 dikali 5 dipangkatkan 3. Bagaimana caranya? Ya, 7 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Ini mentok di sini, tidak bisa disederhanakan lagi karena tidak ada bilangan pokok yang sama. Tapi kalau kalian mau mencari hasilnya, bisa kalian hitung 7 pangkat 3 itu berapa dikali 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 hasilnya berapa dikali 5 pangkat 3 hasilnya berapa. Hitung sendiri. Lanjut ke perpangkatan bilangan berpangkat. Sudah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Perhatikan sifatnya. A pangkat M dipangkatkan N. Artinya A pangkat M dikali N. Pangkatnya kalian kalikan. Sederhanakan bentuk berikut. Contohnya 2 pangkat 2 dipangkatkan 5. Berarti artinya 2 pangkat 2 kali 5. Berarti 2 pangkat 10. Hasilnya itu berapa? Hitung sendiri. Tapi kalau disuruh menyederhanakan,
Sudah ada jawabannya, 2 pangkat 10, ya udah, nggak perlu dihasilkan. Yang nomor 2, min 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Artinya berarti min 4 pangkat 2 dikali 2. Min 4 pangkat 4. Berapa hasilnya? Ya, min 4 dikali min 4 itu berarti plus 16. Plus dikali min itu hasilnya min. Min berapa? Min dikali min itu hasilnya plus. Jadi ketemunya itu pasti plus 256. Contoh nomor 3. Min 3 pangkat 1 dipangkatkan 5. Jadi min 3, 1 dikali 5. Berarti min 3 pangkat 5. Nah, jadi kalau dijabarkan min 3 dikali min 3 sebanyak 5 kali. Berapa ketemunya? Min dikali min plus. Plus dikali min, min. Min dikali min plus. Plus dikali min, min. Jadi hasilnya ini pasti minus. Minusnya berapa? Iya, minus 234. Kalian perhatikan yang nomor 2, itu kan bilangan pokoknya itu minus. Dipangkatkan bilangan positif, yaitu 4. Hasilnya berarti positif. Berbeda dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu bilangan pokoknya negatif, tapi dipangkatkan bilangan ganjil. Kalau bilangan negatif dipangkatkan ganjil, itu hasilnya selalu negatif. Berbeda dengan nomor 2, dipangkatkan dengan bilangan genap. Hasilnya positif. Jadi, min A pangkat N itu jika N-nya adalah bilangan genap, 2, 4, 6, dan seterusnya, hasilnya itu selalu positif. Tapi, jika N-nya itu bilangan ganjil, contohnya seperti nomor 3 ini, hasilnya itu selalu negatif. Paham ya? Contoh yang nomor 4. 2 pangkat 7 per 2 pangkat 5. Dipangkatkan lagi 4. Sama dengan bilangan pokoknya itu kan sama-sama 2. Berarti kalau pembagian bilangan pangkatnya diapain? Ya, dikurangi. Jadi 2 pangkat 7 dikurangi 5 dipangkatkan 4. Sama dengan 2, 7 kurangi 5, 2 dipangkatkan 4. Sekarang pangkatnya kalian kalikan. Jadi ketemunya 2 pangkat 8. Berarti nilainya positif. Positif berapa? Hitung sendiri. Karena pangkatnya itu bilangan genap. Yang nomor 5. 2 pangkat 3 dikali 3 dipangkatkan 3. Berarti 2, 3 dikali 3 dikali 3 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 3. Nah, lanjut ke bilangan berpangkat bulat negatif. Sifatnya, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Jadi, jika di sini pangkatnya negatif, maka jika jadi pembagi, pangkatnya jadi positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika di sini pangkatnya positif, jika jadi pembagi atau di bawah, nilainya jadinya negatif. Biar lebih paham, perhatikan. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat min 2. Bilangan pokoknya di sini sama semua, 2. Jadi pangkatnya bisa kalian hitung. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 4 dibagi, lihat di sini, pangkatnya negatif.
akan Miss ubah ke atas, jadinya pangkatnya positif. Sama dengan, itu kan perkalian, berarti pangkatnya diapain? Iya, dijumlah. 2 pangkat 8 ditambah 4 dibagi 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya itu sama-sama 2. Jadi, pangkatnya bisa dikurangi. 12 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 10. Contoh soal nomor 2. 3 pangkat min 5 dikali 2 per 3 pangkat min 4. Sama dengan, di sini ada yang punya bilangan pokok sama, yaitu 3. Cuma yang ini pangkatnya negatif. Jadi, pangkat min 4 bisa diubah jadi pangkat positif, pindah ke atas. 3 pangkat min 4 ditambah 4. Minus, pindah ke atas jadinya plus 4. Dikali 2. Sama dengan 3 pangkat min 1. Utang 5 dibayar 4, berarti kan masih utang 1. Dikali 2. Sama dengan 2 per 3 pangkat 1. Ternyata di sini pangkatnya Miss ubah. Ini pangkatnya kan negatif di atas. Miss ubah ke bawah, jadinya positif. Sama dengan 2 per 3. Jadi kalau pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi ketemunya 2 per 3. Untuk latihan, di sini ada beberapa soal. Yang nomor 1, 3 pangkat min 4 dikali 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7. Yang punya bilangan pokok sama, kalian kelompokkan. Tadi di contoh sudah ada. Yang nomor 2, 2 pangkat 0 dikali 8 pangkat 0 dikali 9 pangkat 0. Berapa ketemunya? 3, 4, 5. Silakan kalian coba sendiri. Tulis di buku tulis. Yang terakhir ada penarikan akar bilangan bulat. Secara umum, untuk n bilangan bulat positif, A pangkat n sama dengan B, itu artinya akar B pangkat n sama dengan A. Contohnya, yang pertama, akar 49 itu berapa? Iya, 7. Karena 7 kuadrat itu ketemunya 49. Yang nomor 2, akar 64 pangkat 3 itu berapa? Angka berapa yang jika dipangkat 3 itu ketemunya 64? Iya, yaitu 4. Karena 4 pangkat 3 itu ketemunya 64. Contoh nomor 3. Akar 4 dari 16 itu berapa? Bilangan berapa yang jika dipangkatkan 4 kali ketemunya 16, yaitu 2. 2 pangkat 4 itu ketemunya 16. Untuk latihan yang kedua, tentukan nilai dari akar 64 ditambah akar 16 dikurangi 9. Akar 64 ketemunya berapa? Ditambah akar 16 ketemunya berapa? Dikurangi akar 9. Soal kedua, tentukan nilai dari akar 4 dari 16 dikali akar 3 dari 64. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.